Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sedikit curhat sama kalian tentang perpindahan agensi. Jadi aku tuh mau pindah dari PRT ke pabrik. Prosesnya sulit apa nggak sih? Sebenarnya itu prosesnya itu gak sulit sebenarnya. Cuma karena dari agensi lama aku tidak mau memproses, jadi akhirnya aku memutuskan untuk pindah agensi. Terus mungkin kalian bingung ya, pindah agensi itu caranya gimana gitu kan. Nah, pertama-tama aku tuh bilang dulu sama majikan aku udah gak mau jaga lansia, aku mau pindah pabrik gitu. Terus mereka bilang, oh oke. Nah, baru aku bilang sama agent aku mau pindah pabrik. Terus agensi aku bilang gak bisa. Padahal aku tuh udah searching gitu tuh bisa gitu. Terus aku bilang lagi sama agent, kalau gak bisa aku mau pindah agensi. Dan kalian tahu gak agensi ngomong apa? Enggak, tetap gak bisa. Agensi tetap ngotot, katanya nggak bisa. Tapi karena aku udah terus ngeyel, akhirnya alhamdulillah majikan aku juga bantuin, karena aku nggak pindah majikan, cuma pindah kontrak kerja aja yang dari PRT menjadi pekerja pabrik gitu ya. Nah, dari situ akhirnya disepakatilah aku harus pindah agensi. Terus sebenarnya pindah agensi itu gratis sebenarnya sih, cuma agensi lama juga pasti gak mau rugi ya guys, makanya dia itu minta ganti rugi seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin dari PRT pengen pindah pabrik, aku saranin sih kalian harus cari dulu pekerjaan. Maksudnya kalian harus sudah punya pandangan mau pabrik mana, terus pastiin dulu pekerjaannya itu ada, baru kalian ngomong ke agensi lama. Karena agensi aku yang lama itu bilang aku itu datang ke sini itu sebagai PRT. So kalau yang PRT ini udah kontraknya udah habis dan aku mau pindah ke pabrik, otomatis semuanya berkas-berkas harus diganti. Dan mungkin mereka nggak mau ribet atau apa, aku juga nggak tahu. Terus ya mungkin mereka cuma bikin alasan aja kalau nggak bisa, padahal sebenarnya itu bisa. Dan alhamdulillah itu bos aku mau bantuin dan mau dengerin apa yang aku katakan sama mereka. Kalau sebenarnya itu bisa, cuma harus ganti agensi kayak gitu. Terus tips juga buat kalian, biasanya tuh agensi tuh ngeyel, ya tau nggak? Ngeyel banget, nggak bisa. Padahal sebenarnya tuh bisa. Contohnya aku hari ini, agensi aku datang ke sini bilang nggak bisa. Aku nggak bisa dari PRT pindah ke pabrik, itu nggak bisa katanya. Terus aku bilang sama agensiku, mungkin bisa kalau aku pindah agensi. Terus aku bilang juga, bos aku itu udah punya agensi baru. Terus kalian tahu nggak, agensi lama aku tuh kayak apa? Dia tuh kayak kaget. Kalian kalau lihat mukanya tuh bener-bener, dia tuh bener-bener kaget. Kayak gitu. Akhirnya dia takut atau apa, aku juga gak tahu. Akhirnya dia itu bilang, oh mungkin bisa ya kalau gitu
Besok aku kesini lagi bawa berkas-berkasnya, terus tanda tangan pemutusan kontrak, terus dia bisa pindah ke agensi baru yang kalian punya. Padahal di awal dia bilang gak bisa. Udah capek deh. Gue gak tahu kenapa agensi di Taiwan, gak tahu sih di Taiwan atau di negara mana itu kayak gitu apa ya, kayak mempersulit gitu. Padahal aku itu nggak ngerepotin mereka karena aku tuh nggak pindah majikan, cuma pindah pekerjaan karena nenek yang aku jaga itu udah, dan sekarang aku tetap di majikan yang ini, cuma pekerjaannya lain kayak gitu. Tapi kenapa sama agensi itu dipersulit gitu. Tadi itu pas agensi kesini tuh aku tuh bener-bener nervous banget. Terus aku telepon temen aku curhat gimana caranya, dan temen aku bilang harus berani ngomong kayak gitu. Kalau enggak ya, soalnya mereka kan kayak apa ya, kebiasaan mereka tuh ngancem, terus ngomong hal-hal buruknya. Padahal ya kita tuh sebenarnya tuh nggak sebodoh itu gitu kan. Kita juga tahu itu tuh bisa atau enggak, tapi mereka tuh menganggap kita welau ini itu tuh goblok, apa-apa tuh nggak paham, apa-apa nggak ngerti. Paham gak sih kalian? Padahal kita tuh gak segoblok itu. So buat kalian yang mungkin sama kayak aku, maksudnya nggak putus kontrak ya, maksudnya tuh apa ya, mungkin kontrak udah habis terus pengen pindah agency, kontrak udah habis terus pengen pindah pabrik, ataupun yang sama kayak aku, neneknya atau kakeknya udah seperti itu, sekalian mau pindah ke pabrik, kalian jangan takut ngomong sama agensi. Kalau agensi kalian bilang gak bisa, kalian harus ngeyel. Itu yang pertama, kalian harus ngeyel, pokoknya ngeyel. Yang kedua, kalian harus gertak, karena dia juga pasti gertak kita. Kalau enggak kamu pulangin, dia pasti ngomong kayak gitu. Nah terus kalian gertak balik dengan cara apa? Dengan cara oke, aku bakal pindah agensi, aku udah punya agensi baru kayak gitu. Dia pasti, agensi kalian yang lama pasti takut. Sorry ya, ini tuh bukan ngajarin kalian buat pindah agensi atau apa, maksudnya aku cuma sharing aja pengalaman aku hari ini. Soalnya aku tuh sebenarnya tuh ya aku kayak gitu. Soalnya awalnya itu agensi aku itu bener-bener dari awal dia datang itu udah ngomong hal-hal yang ngancem bos aku lah, terus pokoknya ngomong hal yang buruk-buruk kayak gitu. Di situ aku cuma bisa diam aja, duduk di samping agent itu, aku cuma diam aja, aku sambil nahan tawa sama ancaman-ancamannya itu sama bosku. Dan mungkin bosku juga dalam hatinya, kok gini, perasaan tanya sama agent yang baru bisa, tapi sama dia tuh gak bisa. Nah ternyata tuh bisa. Tapi harus ada ini guys, kalian paham dong. Dan ya, endingnya adalah aku pindah agency kayak gitu. Aku tuh ketawa. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Kalau video ini mungkin bermanfaat buat kalian yang ada di luar negeri, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga boleh.
biar aku mungkin bisa lebih banyak sharing-sharing, dan mungkin aku juga akan lebih banyak sharing tentang pekerjaan baru aku. Dan pekerjaan baru aku itu mungkin agak aneh. Kalau di pabrik, mungkin pabrik kertas, pabrik tahu, pabrik apa, kaca, pabrik apa, itu udah biasa guys. Apalagi di kandang ayam, itu udah biasa. Tapi kalian tahu di job aku yang baru ini aku kerja apa? Aku kerja buat angon bebek. Kalian tahu nggak angon bebek? Angon bebek bahasa Indonesia apa ya? Kayak ini ya. Kayak apa ya? Ya pelihara bebek itu loh. Tapi tuh banyak tempat, terus ribuan bebeknya itu. Pokoknya, tapi aku tetap semangat karena aku jujur udah capek jaga orang tua. Udah selain capek juga gajinya emang ya cukup sih gitu. Cuma ya aku mau lebih dapet yang lebih aja, berhubung usia aku ini masih bisa gitu buat di sini di Taiwan buat cari uang buat keluarga aku gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.